Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa itaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, belajar menuntut ilmu, amal dan ibadah. Bersalam kita tidak akan terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan salam dan selawat kita kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan berjamaah dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Muhammad. Jamaah grup 2 Ustazah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita pelajari, bahwa saja hal-hal yang berhubungan dengan tauhid harus kita paham. Jangan hanya paham amalan tapi tidak paham tauhid itu apa. Tauhid adalah hubungan tajali atau hubungan langsung atau tidak langsung, yaitu adalah hubungan zahir batin. Tauhid adalah jalan ketuhanan dirinya sendiri. Tauhid adalah aku memperkenalkan diriku, yang mana diriku adalah diri yang berwujud Dia. Mengkaji tauhid memiliki wujud kaji ketuhanan. Kaji Tuhan itu disebut kaji tauhid, yang wujud Tuhan itu adalah diri. Jadi barang siapa yang merasa mengkaji tauhid tetapi dia tidak merasa mengkaji dirinya, maka sesungguhnya dia telah keluar dari tauhid Allah. Terjadinya makhluk yang terlempar jauh sehingga terhina, itu adalah buangan tauhid. Kenapa saya bilang buangan tauhid? Karena kaji tauhid adalah kaji diri yang dikatakan diri Tuhan. Kalau yang tidak berasal kodratnya dari Tuhan atau hanya sebuah ciptaan, dia tidak akan bisa mendapatkan jalan tauhid.
Karena jalan tauhid itu adalah jalan orang yang berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Makhluk yang penciptaannya tidak dari kodrat Tuhan, tapi dari kebesaran Tuhan, adalah orang atau makhluk yang tidak bisa dikaji. Jadi kita ini tidak boleh memuliakan sesuatu di jalan tauhid kecuali kita mendapatkan riwayat diri kita kembali adalah Allah, Tuhan awal mula jadi, asal daripada diri kita sendiri. Orang yang merasa dirinya dikaji kembali dengan jalan tauhid adalah orang yang memperkenalkan Allah melalui dirinya. Kaji tauhid adalah kaji ketuhanan dan keumatan. Allah tempatkan pada rukun Islam yang pertama. Sebelum adanya Tuhan dan umat yang saling menunaikan disebut iman, maka terlebih dahulu diperjelas status umat dan Tuhan dalam kodratnya yang satu. Ingin kita mengkaji Tuhan, kajilah diri. Ingin kita mengkaji diri, kajilah Tuhan, yaitu diri yang bertuhan. Zahirnya Tuhan, dasar untuk mendapatkan keakuan Tuhan itu. Di dalam belajar ilmu tauhid, mutlak kalau kaji tauhid adalah kaji tunggal. Kita lihat pada masa-masa sekarang ini, sebagian lebih mewajibkan sholat daripada mewajibkan diri bertuhan sebelum sholat. Akhirnya Islam mendapatkan cobaan besar, goncangan besar, yaitu lumpuh dan tenggelamnya tauhid. Kalau kita melaksanakan perbuatan tauhid dengan iman, itu lebih baik, dan itu tujuan tauhid itu adalah perjalanan imanmu. Memperjalankan diri dengan iman itu adalah tauhid. Tetapi kalau kita tidak mendapatkan ilmu tauhid di dalam beriman, maka la wujudun wala nama wujud, itu agamanya. Dia merasa ada dan Tuhan tidak ada. Atau sebaliknya, ala walau mawjudun ala na wujud. Ada Tuhan, tapi dia tidak bisa membuktikan dirinya ada. Kalau agama sudah ditinggalkan tauhid, maka semua telah batil. Imamnya batil, jamaahnya juga batil. Berdiri mayat diikuti oleh kodrat mati. Ini adalah Islam mati. Dengan demikian, dalam pengenalan hakikat Tuhan, dalam masa wujud dan maujud, di dalam kajian Tuhan tidak boleh dipisahkan dalam memandangnya. Kenapa? Karena tauhid adalah ketunggalan Tuhan. Diriku, wujud adalah diriku yang berwujud dan yang maujud. Wujud adalah diri wujud yang maujud. Sekali lagi saya bilang, wujud adalah
diri wujud yang maujud, bukan terbagi tiga. Dipandang dalam satu kodrat wujud, dipandang dalam satu kodrat wujud, dan yang dipandang itu adalah maujud. Hanya dalam satu, bukan dalam tiga. Di dalam melaksanakan riyadhah wal mujahadah, menyaksikan nur ma'in kepada diri sifat yang sedang berzikir dan bertasbih sesuai dengan ajaran tajalli. Itu keputusan yang harus dilakukan, bukan merasa berzikir dan menjalankan zikir, bukan merasa bertasbih dan menjalankan zikir, tapi menyaksikan yang bertasbih dan yang berzikir. Laksana seperti kita mimpi. Kita mimpi, kita mampu melihat diri kita mimpi. Itu nur ma'in. Orang yang tidak melihat dirinya beribadah, bahwasan yang dia lihat itu adalah sifat Allah yang sedang bekerja. Maka itulah kebenaran pandangan yang sebenarnya. Bukan merasa melaksanakan, bukan merasa menzikirkan, tapi menyaksikan gerak tasbih ruh menuju jantung dengan tarikan tasbih kiri. Gerak batin sir nyawa melihat nyawa naik menaikkan nur dan zat yang tenggelam menjadi diri halus menjadi zohir. Bekerjanya kiri dan kanan dalam zikir dan tasbih. Berzikir alam, bertasbihlah, bertasbih umat dan berzikirnya alam. Ini tidak sama, tetapi yang benar adalah bertasbihnya alam dan berzikirnya umat. Disaksikan oleh hayat ainun basitahnya Allah, nur ma'in. Di dalam dia melaksanakan perjalanannya, yaitu tauhid. Seperti yang kita lihat rumusnya adalah alif lam mim. Artinya apa? Allah membagi tiga sifatnya. Sifatnya pada dirinya sendiri, sifatnya pada hayatnya sendiri, dan sifatnya pada alamnya sendiri. Ini terbagi tiga. Bersifat aku dengan sifatku sendiri, itu dinamakan dengan sifat kodrat yang bertajalli kepada aras, kursi dan keramat. Hitungannya sudah tiga. Bertajalli diriku kepada hambaku, maka diriku di dalam hambaku itu apa? Batin, zat dan nur, disebut dengan diri Rabbah, Rabbiyah, atau dikatakan diri Rabbani. Dan apabila aku bertajalli kepada sebuah alam, maka aku akan melahirkan kodrat tiga lagi, yaitu kodrat iradat ilmu, yaitu zahirku sendiri. Alif lam mim dikatakan diri sifat, terbagi 9 kodrat. Apabila aku di dalam keakuanku sendiri, aku adalah aku, maka aku dikala itu berkodrat aras, kudsi dan keramat. Tetapi telah ada wujudku, berwujud aku pada diriku sendiri, berupa hayat atau hamba, maka aku berkodrat kepada sebuah wujud yang disebut dengan batin, zat dan nur, menjadi diri asal usul semua terjadi.
Dan ternyata aku bertajalli lagi kepada alam. Aku lihatkan tubuh ini 3 kodrat lagi. Dan itu yang bisa mampu alam itu melihat. Siapa? Kodrat, iradat, ilmu. Berarti ada 9 tingkat hakikat diri yang kudirikan. Diri yang sebenar-benar diri, diri yang didirikan, dan diri yang berdiri adalah 3 kodrat. Berarti yang 9 tersebut 3 zahir, 9 zahir dan 9 batin. Arti pasangannya. Maka disebut dengan Asmaul Husna. Karena ini adalah diriku dan Al-Quran adalah kitab, bukan diriku, maka aku tidak melahirkan surat Asmaul Husna. Makanya di Al-Quran tidak ada Asmaul Husna. Dengan demikian sadarlah kita, wujud dan maujud adalah sifat Allah yang 3, tapi kodratnya 1, yaitu titik. Nah, ibaratnya adalah titik. Titik ini memiliki fungsi 3. Bagi wujud adalah sebuah aras qudsi dan keramat. Dilapis lagi oleh diri kehambaan, dinamakan wujud. Maka kodratku akan bernama setelah itu dengan batin, zat, dan nur atau diri fanafilah. Diri yang tidak berurat dan tidak berdarah. Setelah itu maujudlah zahirku, maujud titik ketiga. Maka aku sudah dalam berkodrat, iradat, dan ilmu. 3. Jadi kalau 3 ini 3, 9 bukan artinya 9, tapi dia berubah dari wujud maujud. Itu tubuh bertuhan. Itu yang dikatakan tubuh Tuhan. Semua tidak ada yang berasal dari langit dan bumi, tapi semua adalah asal usul dari apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu dasar tajallinya. Jadi dengan kita melaksanakan ibadah yang sudah dibagikan, maka kita harus menyaksikan dengan perwakilan Nur Ma'in, menyaksikan diri sifat dan bertasbih dan berzikir. Sehingga kemampuan 9 kodrat tadi akan hidup di dalam diri kita. Makanya Alif Lam Mim dalam pembukaan Al-Quran memiliki pandangan khusus. Umpamanya kita ingin beribadah dengan kodrat zahir, Alif Lam Mim, kita harus melihat kodrat, iradat, ilmu. Kodrat batin, iradat rohani, ilmu zahir. Tapi kalau kita ingin merasakan beribadah kepada Rasulullah, zatnya Allah, Alif Lam Mim, kita memakai diri batin, zat, dan nur, disebut diri Rabbani, diri Rabbani. Tapi ingin kepada Allah langsung bagaimana caranya, Buya? Hilang daripada semua yang hilang. Tiada yang wujud, melainkan satu wujud yang tak terlihat. Sir disebut dengan kodrat, iradat, ilmu, atau disebut dengan aras, qudsi, dan keramat. Tiga-tiganya tidak terlihat.
Di dalam membaca apapun menuju 3 kodrat tadi, sesungguhnya 9 kodrat itu adalah zahir dan sifat tajalli bagi Allah. Wujud, wujud dan maujud. Sesuai apa yang kita amalkan yang telah diamanahkan. Kalau kita melihat satu-satu bagaimana hubungan tasbih antara ruh dengan diri sir dan penampakan diri sifat melalui diri sifat. Dan kalau kita melihat bagaimana bertajalinya zikir batin mendirikan atau menyatakan diri al-haq itu telah nyata, maka kita akan penuh dengan keraguan karena melihat satu-satu. Maka kita wajib melihat satu, yaitu wujud. Diri wujud adalah diri sifat yang sedang mengerjakan zikir dan tasbih. Bukan melihat apa yang dizikirkan atau ditasbihkan, tapi melihat yang berzikir dan bertasbih dilaksanakan dengan serentak. Dan kita adalah mewakili Nur Ma'in dalam menyaksikan perbuatan sifat, yaitu diri ketuhanan yang disebut dengan diri sifat. Jadi mengamalkan jangan merasa mengamalkan, tapi menyaksikan siapa yang sedang mengamalkan. Bukan melihat apa yang diamalkan, tapi melihat siapa yang mengamalkan. Nanti akan bisa terlihat kedua-duanya dengan kita melihat diri sifat yang sedang mengamalkan duduk seperti kita. Maka dua-duanya bisa kita lihat, bisa kita bagi pandang. Tapi kalau kita tidak melihat sebagai Nur Ma'in, wujud yang sedang bertasbih dan berzikir dengan 2 tasbih kiri kanan, maka kita akan mengejar, kejar zikir, tinggal tasbih, kejar pandangan tasbih, lepas pandangan zikir. Untuk tidak lepas kedua-duanya, maka kita melihat kepada yang berzikir. Dia sedang bekerja. Dia huwallazi, tubuh yang terlihat adalah di sifat yang disebut dengan dia. Dia sedang bekerja bertasbih dan berzikir, mengirim tasbih ruh ke jantungnya dan menaikkan diri al-haq yang ditenggelamkan menjadi zahir dengan zikir tasbih yang ada di kanan. Maka kedua-duanya akan terlihat. Tapi kalau kita memilih salah satu yang dilihat, semuanya akan terlepas sesuai dengan amalan yang diberikan. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami 9 tajalli Allah zahir, 9 tajalli Allah batin dengan 9 kedudukan tadi disebut 9 martabat Allah, sehingga kita bisa mendapatkan kemampuan dan derajat diri dengan 9 kodrat apabila benar-benar menyaksikan siapa yang berzikir dan bertasbih. Baik, kita cobakan bermuzakarah. Sallu muzakaratun, zikrullah wallahu akbar. La ilaha Silakan juru tablik menyampaikan amanah para ustazah. Insyaallah. Syukur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat selalu untuk Buya yang telah begitu besar, begitu penuh dengan kasih sayang memimpin kami semua menuju titik Tuhan. Insyaallah.
dari apa yang disampaikan Buya tadi tentang 9 derajat Tuhan, di mana di situ terbentuk dari wujud-wujud dan maujud yang masing-masing wujud berkodratkan aras kudsi dan keramat. Dan pada maujud, pada kodrat irodat ilmu, pada kodrat irodat dan ilmu. Mungkin di antara para ustazah sekalian pada sore hari ini yang telah menyimak kajian Buya yang telah panjang lebar untuk membimbing kita semua kepada satu titik kebenaran menuju Tuhan. Persilakan kepada ustazah sekalian untuk menyampaikan apa yang ada di hati yang ingin kalian untuk bertanya. Rupanya masih belum. Alhamdulillah, insyaallah ada satu ustazah yang bertanya, Buya. Mohon izin kepada Ustazah Lasdiani untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Buya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sehat Buya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, insyaallah. Begini Buya, karena tadi sinyal hilang di sini, jadi tidak bisa menangkap apa yang 9 kodrat itu tadi Buya. Itu saja pertanyaannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 9 kodrat itu adalah bagi alam aku berwujud bermaujud, yaitu dengan kodrat iradat ilmu. Dan bagi umatku aku berkodrat batin zat dan nur, diri fanafila. Tapi bagi diriku sendiri yang bakal berdiri, sesungguhnya kodratku adalah aras, kudsi, dan keramat. Ini adalah wujud maujud. Kalau semuanya sudah ada berdiri, maka adanya aku pada aku sendiri, adanya aku padamu disebut dengan dia. Adanya dia yang zahir disebut dengan maujud atau wajah atau penampakanku. Jadi kalau kamu melihat aku dengan zahir, maka zahirul Rabbi itulah zahir. Orang yang tidak melihat diri Allah, wujud Allah itu, maujudnya adalah zahirnya yang berupa, maka dia telah rugi. Karena tidak ada wujud lain yang maujud melainkan wujudku. La maujudun illallah. Di mataku tidak ada yang maujud kecuali illallah adalah zatku yang terlihat. Jadi kalau kita yang berwujud di dalam tubuh kita itu hanya Allah bilang, itulah batin zat dan nur yang menjadi diri asal dari seluruh alam ini. Dan apabila engkau merindukanku, maka aku pada diriku adalah sebuah aras, kudsi, dan keramatullah. Tidak ada lagi yang kuat melainkan aku, aras, dan tidak ada yang berkuasa melain aku, kudsi, dan tidak ada yang lebih ajaib dan keramat melainkan aku. Itu adalah keramat, aras, kudsi, dan keramat.
Kalau kami menyatukan 9 kodrat tadi, kalau zahir dia bernama Asma, tapi kalau secara tidak zahir dia berupa sebuah diri, maka kamulah Asmaul Husna, diriku yang terlihat dan bernama. Paham? Insyaallah Buya, terima kasih banyak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya kami sampaikan kepada Ustazah Titin Sumarni untuk bertanya kepada. Terima kasih Ustazah Aika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah mohon penjelasan, Ananda ingin menanyakan itu tentang diri yang berdiri dan diri yang didirikan itu martabatnya kepada maudhu'nya apa Ayah? Diri yang didirikan adalah maujud. Maujud illallah, yaitu maujud Allah. Diri yang berdiri adalah dikatakan dengan wujud diri hakikat. Dan diri yang sebenar-benar diri, yaitu wujud. Wujud diri ada. Wujud adanya aku, wujud adanya kamu, maujud adanya bentuk dan kebersamaan bentuknya. Paham? Insyaallah ya. Lalu martabatnya Ayah? Martabat dikatakan martabat Allah. 9 martabat Allah itu adalah kodrat yang dilakukan dalam 17 rakaat atau dikatakan dengan 17 gerakan. Kemanapun kita pergi, kita berjumlah 17 perjalanan. Itu cukup banyak. 17 itu 1 dan 7 artinya 1 Allah, 7-nya umat sifat. Apabila 1 dan 7 ditambahkan menjadi 8, 8 itu kodrat manusia seutuhnya. 8 batang tulang. Gitu. 8 batang tulang dalam Hijriah 20 sifat Allah. 20 sifat Allah hakikat bagi diri. 5 salbiyah, 1 nafsiyah, 14 manawiyah. Berarti benar, ternyata wujud dan maujud itu adalah Allah itu juga sendiri. Kadang-kadang ada kalanya kita berpikir secara alam, maka sejauh itulah Allah baru berfungsi dirimu. Kalau kamu berpikir sebagai hamba adalah wujud bagi Allah dengan batin zat dan nur yang menzahir berupa tubuh, berarti kedudukan Allah itu seperti itu di diri. Itu paham? Insyaallah ya, insyaallah. Terima kasih Ayah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang tidak bertanya, mohon izin mikrofonnya dimatikan. Untuk selanjutnya, waktu sudah tepat, kami persilahkan kepada Ustazah Yusuf untuk bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Bu. Ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatillahi wabarakatuh. Ya, ini saya sebenarnya mau mohon izin karena mau perjalanan mertua meninggal, jadi mungkin nanti saya matikan sebentar, nanti di perjalanan saya
nyalakan lagi videonya, mau izin itu aja. Tapi itu Buya tadi nasihat Buya kan untuk tetap duduk gitu. Ya, insya Gitu Allah. saja. Baik. Iya. Selalu tawaduk Makasih, Buya. dimanapun berada. Wa huwa ma'akum aina makun. Kalau kamu merasa bagian dariku dimanapun kamu ada, di situ aku ada. Itu insya Allah. Ya. Ya, baik Buya. Iya. Saya nanti akan nyalakan lagi videonya. Insya Allah. Iya, Mudah-mudahan. insya Allah. Buya. Iya. Oke, terima kasih Ustazah Yusa. Semoga sampai tujuan. Untuk selanjutnya kami persilakan ke Ustazah Dahlia untuk bertanya. Terima kasih Ustazah Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga ayah sehat selalu. Amin. Ayah. Insya Allah. Amin. Ananda ingin bertanya ayah tentang bagaimana pemahaman dan terjadiannya aku bersifat kepada diri sendiri, kepada aras, kursi dan keramat itu ayah, tolong pemahamannya. Kalau untuk tajalli sudah dibagikan, tinggal diamalkan. Paham? Insya Allah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya kami sampai persilahkan untuk Ustazah Nurbaya waktu dan tempatnya. Maaf, Khalifah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Ananda ingin bertanya, Nurmain yang menyaksikan diri sifat makni dan maknanya yang berkodrat pada insanu. Ananda pertanyakan adalah di dalam bola mata yang manakah Nurmain itu ayah? Karena yang ada di dalam itu ada 3. Yang mana yang putih juga bercahaya, ada juga bola mata hitam yang bercahaya. Tapi di dalam bola mata hitam itu ada setitik cahaya yang paling bening di dalam. Tapi Ananda, apakah itu yang dikatakan Nurmain yang di dalam bola mata? Tidak boleh diumpamakan dengan apapun, ya. Karena sebuah pandang itu berbeda Nurmani dengan Nurmain. Kalau Nurmani adalah pandangan batin, Ainul Basiroh, Basir dan Basar. Tetapi kalau Nurmain tidak bisa disamakan dengan Nurmani. Nurmain adalah sebuah kekuatan yang bisa meliputi segalanya dan tidak berwujud apa-apa. Apabila seseorang memang mengamalkan dari Tuhan ke Tuhan, artinya kodrat Tuhan mengamalkan wujud Tuhan, Nurmain itu akan turun membuka mata hati. Tetapi kalau dia masih berkodrat umat, tapi ingin bermakrifat kepada Allah, tidak akan ada pertolongan Nurmain. Baik, paham? Insya Allah. Baik. Insya Allah ayah. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga ayah sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah ada yang bertanya lagi. Untuk berikutnya kami sampaikan Ustazah Nurtati untuk waktu dan tempatnya bertanya. Syukron Juru Tablik atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga ayah semakin sehat Amin, insya Allah. bersama Umi dan adik-adik. Mohon izin ayah menyambung pertanyaan Khalifah Khotib Ustazah Nurbaya terkait Nurmain. Kan pada saat kita melakukan tajalli hayat, yang menyaksikan adalah hanya kita sebagai saksi aja, Nurmain yang menyaksikan. Nah, sesuai kalam ayah bahwa kalau Nurmain belum menyaksikan maka kebenaran itu belum mutlak. Mohon penjelasan ayah. Jadi begini, kalau seandainya kita mimpi melihat diri kita, apakah kita mampu melihat siapa yang bermimpi di saat itu? Tapi ada yang bermimpi. Nah, kalau Nurmain adalah sebuah kekuasaan yang sangat tinggi, suatu kehendak yang sangat tinggi, dengan syarat dia menolong kemampuan seseorang mencapai dia. Sesuai yang pernah saya sampaikan, tidak ada yang mampu mendatangiku kecuali dengan pertolonganku. Jadi berdasarkan kepantasan, apakah sudah kodratku yang mengamalkan diriku, atau merasa seseorang itu masih orang tetapi dia sudah mengamalkan ma'rifat kepadaku, maka aku tidak akan ijabah. Nurmain adalah pertolongan pandangan yang mengandung kekuatan yang mutlak. Karena apapun yang kita inginkan, itu pasti pandangan yang ingin. Pandangan ini yang tajalinya yang sangat menguasai. Contoh, seseorang belajar lompat tinggi, seorang atlet, 2 tahun, 3 tahun belum bisa melompati 3 meter ketinggian. Tapi seorang maling yang dikejar polisi, dia mampu meloncat 3 meter karena ketakutan yang sangat kuat. Tapi siapa yang bisa bikin dia sampai ke 3 meter lebih? Itu adalah pertolongan Tuhan. Kalau soal perbuatannya adalah hak dia dan dosanya, tapi Tuhan berwujud dan bermaujud kepada yang teraniaya, bukan menolong karena bersalah atau baik. Paham? Insya Allah ayah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ustazah dan terima kasih Buya untuk penjelasannya. Buya, masih diperkenankan untuk bertanya? Silakan, insyaallah. Mohon izin Buya, itu tadi tentang Nurmain, bahwa berarti Nurmain ini tidak termasuk dalam sir, tidak termasuk dalam sifat, tidak termasuk dalam apapun. Dia bisa menjadi apapun, menjadi wujud apapun seperti itu. Dan semua itu dia akan muncul ketika kesadaran sudah hilang, seperti itu kah Bu ya? Iya. Setelah seseorang itu leburnya keinsanannya dan lahirnya wujud ketuhanannya, karena daya yang dia butuhkan itu sudah besar, maka pertolongan Allah lebih cepat dari apa yang kamu inginkan. Nurmain tidak boleh digolongkan kepada sebuah penamaan. Dia adalah sebuah kodrat yang tidak terlihat. Dia adalah sebuah kodrat yang sebagai terlihat. Dan dia adalah sebuah kodrat yang melihat. Paham?
Insyaallah Buya. Insyaallah. Makanya kalau kita perumpamakan kepada suatu ibadah bernama istikharah, itu berlaku bagi orang yang mencapai makrifat kepada Allah disuruh tidur. Kenapa? Apabila makrifat itu melemah, manusia itu akan tertidur. Maka dalam tidurnya didatangi oleh Nur Ma'in untuk meneruskan ibadahnya. Tentu dengan cara mendirikan ibadah yang dikatakan dengan ibadah rahasia tadi, sir tadi, Nur Ma'in. Kenapa ada istikharah di dalam zikir? Karena istikharah itu membuat kamu tidur dan tidak ada kemampuan insanmu, tapi kamu sudah luput di dalam suatu ibadah, disebut dengan tadzakur. Tafakur melemah, lahirlah tadzakur. Tadzakur melalui sebuah mimpi yang dicapai, dilakukan dalam ibadah, tidur dan berbaring di atas sajadah. Biasanya begitu. Baru Nur Ma'in itu datang. Kalau dalam kejadian kehidupan sehari-hari, apabila di akhir kemampuan itu habis, maka Nur Ma'in itu akan datang bertajalli. Paham? Insyaallah Buya, insyaallah. Berarti apakah itu yang tadi Buya kalamkan tentang bahwa Nur Ma'in tidak terkait dengan makrifat seperti itu? Ya, Nur Ma'in tidak sebuah makrifat. Dia hanya sebuah wujud yang ada dan tiada. Insyaallah. Baik jamaah, kita bertemu 10 menit lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.